Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Donatus Kamakaula, kelas F, Prodi PGSD. Saya akan menceritakan tentang cerita rakyat Papua yang berjudul Biwar Sang Pemburu Naga. Pada zaman dahulu, tersebutlah sebuah kampung yang terletak di wilayah Mimika. Mimika merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Papua. Sudah lama Biwar dan ibunya tinggal jauh di dalam hutan. Jauh dari desa mereka, dahulu sang ibu hidup damai dengan keluarga dan sanak saudara di sebuah kampung di Mimika. Namun setelah kejadian itu, semuanya berubah. Beberapa tahun sebelumnya, Ibu Biwar bersama suaminya merupakan warga dari salah satu kampung di Mimika. Bersama warga kampung tersebut, ibu dan ayah Biwar hidup aman dan tentram. Mereka menjadikan sagu sebagai makanan pokok mereka. Hingga akhirnya persediaan sagu mulai menipis. Ibu dan ayah Biwar bersama sejumlah warga pergi untuk mencari lahan baru. Mereka menggunakan 10 perahu kecil untuk menyusuri sungai di sekitar tempat mereka tinggal. Namun mereka tidak menduga apa yang hendak menimpa mereka. Seekor naga raksasa muncul dari dalam air dan mengacak-acak dan membunuh rombongan ibu dan ayah Biwar. Dari serangan naga yang ganas itu, Ibu Biwar berhasil selamat. Kala itu ia sedang hamil besar. Siapa sangka anak yang dikandung adalah anak yang mampu mengubah nasib kampungnya. Ibu Biwar masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi dari naga itu. Ia bekal pengalaman hidup. Ia menggunakan apa yang ada di dalam hutan untuk tetap bertahan. Beberapa bulan setelahnya, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Biwar. Ia adalah sosok anak yang tanggung dan cerdas. Ibu Biwar mengajarinya cara berburu, bercocok tanam, hingga membangun onai rumah tradisional masyarakat Papua. Hingga akhirnya Biwar tumbuh dewasa. Sejak kecil hingga dewasa, ibunya selalu melarang Biwar untuk berburu di sungai. Biwar yang sudah menginjak masa remaja, dewasa akhirnya penasaran. Ia pergi ke sungai untuk mencari makanan. Namun apa yang ia temukan? Ikan-ikan yang begitu melimpah di sana. Biwar pulang dengan wajah yang senang dan membawa sejumlah ikan besar di tangannya. Biwar, jangan katakan kamu mendapatkan ikan di sungai besar itu. Biwar termangu dan keherangan. Mengapa sungai yang begitu kaya dan menimpa ikan-ikan banyak itu? Jangan kamu pergi ke sana. Di sana ada naga yang besar dan ganas. Ia yang telah membunuh ayah dan saudaramu. Mendengar hal itu, Biwar murka mengetahui bahwa keluarga dan saudaranya mati di tangan naga. Biwar tidak bisa tinggal diam. Amarahnya semakin memuncak manakala ia tahu bahwa naga itu telah membuat ibunya terpisah dari desanya. Biwar pun membujuk sang ibu untuk mengizinkannya pergi berburu naga. Setelah susah payah membujuk ibunya, akhirnya Biwar diizinkan pergi. Berat hatinya melihat sang anaknya yang sudah dibesarkan pergi berburu seekor naga ganas. Benakannya merancau kepada skenario buruk yang akan menimpa anaknya.
Namun adalah hati kecilnya sang ibu percaya bahwa anaknya mampu membunuh naga itu. Biwar dengan gagah berani melaju ke kediaman sang naga. Ia pun meneriak sang naga agar ia keluar dari persembunyiannya. Berbekal tombak dan panah, ia siap mengadu nasib dengan sang raja sungai. Tak lama setelah itu muncullah seekor naga raksasa dari danau tempat sungai itu bermuara. Dengan penuh amarah, Biwar meluncurkan serangannya. Tombak dan anak panah menghujani tubuh sang naga air itu. Namun tidak ada satupun dari serangan Biwar yang dapat melukai tubuh naga itu. Betul kata ibu, naga itu begitu kuat. Sekarang giliran sang naga menyerang Biwar. Ia melesat dengan cepat menyerang bocah itu. Namun Biwar berhasil mengalak. Ia pun membalas serangan naga itu yang berunjung sama. Naga itu tidak terluka. Biwar kehabisan amunisi, namun tidak dengan akalnya. Ia pergi ke arah tebing tinggi di pinggir sungai. Sang naga dengan jemawa mengikuti bocah itu ke tepi tebing. Tidak tahu apa yang akan menimpanya. Sang naga hanya tertawa, melihat bocah menyedihkan yang sudah kehabisan senjata itu. Namun itu adalah akhirnya perjalanan sang naga. Biwar sudah menyiapkan perangkap untuk sang naga, yakni batu besar di tepi tebing dengan perkiraan yang tepat. Ia mengelenceringkan batu besar itu ke arah sang naga dan mengenai kepala dari raja sungai itu. Naga yang semawa tak mampu mengalak dan membiarkan kepalanya menjadi sasaran serangga Biwar. Sang naga terkapar dan hanyut di dasar aliran sungai. Melihat sang naga tak berdaya, Biwar pun merampalkan raungan kemenangannya. Ia pun kembali kepada ibunya dengan selamat. Betapa bahagianya sang ibu melihat anaknya telah menjadi pahlawan bagi dirinya, serta warga kampungnya. Akhirnya mereka berdua kembali ke tempat tinggal mereka di Mimika. Seluruh warga kampung menyambut Biwar, sang pemburu naga, penuh sukacita. Baik, akhir cerita singkat dari Mimika. Sekian dan terima kasih. Shalom, kebajikan.